Selamat pagi, halo semuanya, selamat datang di Smart Talk. Saya Arga sebagai host. Saya Bas sebagai co-host. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, yaitu tentang kenaikan harga BBM. Seperti yang kita tahu, pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi per tanggal 3 September 2022 kemarin. Dari Pertalite yang harganya 7.650 menjadi 10.000, Biosolar dari 5.150 menjadi 6.800, Pertamax 12.500 menjadi 14.500 per liternya. Oleh karena itu telah kami hadirkan 3 narasumber yang akan berbagi pandangan mengenai topik ini. Yang pertama ada Ibu Popi, apa kabarnya Bu? Baik. Ada Pak Yusuf. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Terus Nathan, apa kabarnya Pak? Saya baik. Alhamdulillah. Yang pertama, kita akan mulai saja lanjut ke narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Popi. Yang akan saya tanyakan hari ini adalah kan dengan naiknya harga BBM ini pasti muncul berbagai respon dari masyarakat, dari pro hingga kontra, tapi banyak kontranya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah kan masyarakat itu banyak yang demo, terus banyak yang protes, terus juga apalagi masyarakat kecil, mereka merasa paling dirugikan dengan kenaikan harga BBM ini. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa masyarakat kecil itu adalah kelompok yang paling dirugikan dengan kenaikan harga BBM ini. Jadi seperti yang kita ketahui, berita kenaikan harga BBM ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini itu menyebabkan banyaknya pengeluaran untuk bahan bakar kendaraan. Di saat BBM ini naik, pendapatan masyarakat yang harusnya ikut meningkat itu malah menetap dalam pengeluaran yang semakin banyak. Belum lagi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya itu yang menyebabkan masyarakat itu pengeluarannya semakin bertambah. Mungkin bagi mereka masyarakat yang berada naik 1.000 hingga 2.000 itu tidak jadi masalah. Tapi bagi mereka masyarakat kecil 100 perak itu sangat berharga. Jadi itulah mengapa masyarakat kecil itu adalah pihak yang paling dirugikan terkait kenaikan harga BBM. Baik, jadi seiringnya naiknya harga BBM ini menyebabkan pengeluaran masyarakat yang semakin bertambah ya. Oke, selanjutnya selain masyarakat kecil dirugikan, apa aja sih imbas lain dari kenaikan harga BBM ini? Oke, ada beberapa imbas lain selain masyarakat kecil yang dirugikan. Yang pertama adalah penurunan daya beli. Hal ini terjadi dikarenakan dampak pendapatan atau income effect yang mengalami penurunan. Yang kedua adalah naiknya harga bahan pokok. Naiknya harga bahan pokok ini tentunya akan sangat membebani masyarakat. Selanjutnya adalah meningkatnya angka pengangguran. Naiknya harga BBM ini tentunya akan membebani daya produksi, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan efisiensi produksi. Maka dari itu, pilihan yang harus diambil oleh perusahaan adalah menghentikan proses perekrutan karyawan baru hingga terpaksa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun yang terakhir adalah kemiskinan. Meningkatnya angka pengangguran ini tentunya akan berujung pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Ibu Popi atas penjelasannya. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, Pak Yusuf. Pak Yusuf, kan dengan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Popi tadi, dengan naiknya harga BBM ini diikuti juga dengan naiknya harga bahan pokok. Ingin saya tanyakan, kenapa bahan pokok bisa ikut naik dengan naiknya harga BBM ini? Oke. Karena kenaikan harga BBM ini ya, harga bahan pokok pun ikut melonjak ya. Hal ini dikarenakan transportasi yang merupakan alat pengangkut bahan pokok tersebut membutuhkan BBM. Di saat harga BBM naik, otomatis ongkos pun bertambah, sehingga harga bahan pokok tersebut pun naik, seperti beras, minyak, dan sayur-sayuran seperti cabai dan lain-lain. Misal kita ambil contoh beras ya, dari desa ke kota itu kan pastinya membutuhkan distribusi untuk mengangkut bahan pokok tersebut dari desa ke kota. Nah, distribusi tersebut pastinya membutuhkan transportasi ya. Transportasi tersebut membutuhkan BBM. Nah, di saat harga BBM itu naik, otomatis ongkos transportasinya pun bertambah, sehingga penjual terpaksa harus menaikkan harga bahan pokok tersebut. Begitu menurut saya. Oke, dengan kenaikan harga BBM ini tentunya banyak masyarakat yang terbebani ya, khususnya masyarakat kecil. Nah, oleh karena itu mereka melakukan protes. Bagaimana sih cara mereka melakukan protes? Kenaikan harga BBM ini pastinya menuai beragam respon kontra dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, buruh, maupun partai politik. Penolakan kenaikan harga BBM disampaikan oleh mahasiswa dengan melakukan aksi unjuk rasa.
di Patung Kuda Arjuna Wijaya. Pada aksi kali ini, demonstran mahasiswa membawa beberapa tuntutan, di antaranya batalkan kenaikan BBM, menuntut pemerintah lebih mengandalkan penggunaan BBM untuk meredam dampak krisis energi global yang berdampak ke masyarakat. Yang kemudian itu menuntut pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait struktural terhadap penyaluran subsidi. Dan yang terakhir, menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara efektif. Dan para buruh, mereka berdemo langsung di gedung DPR RI. Dan yang kemudian itu partai politik. Partai politik melakukan penyampaian penolakannya di dalam forum resmi, salah satunya di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Terus kalau boleh tahu partai politik apa ya yang menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini? Itu ada yang namanya partai politik anggota fraksi PKS di rapat paripurna. Bahkan mereka sampai wafat ya dari rapat tersebut. Kalau begitu pendapat Bapak apa mengenai fraksi PKS yang walkout dari sidang paripurna itu? Menurut saya aksi anggota fraksi PKS dengan walkout adalah keputusan yang tepat. Hal ini dikarenakan mereka menolak dengan tegas dinaikannya harga BBM ini, dan juga mereka mewakili aspirasi rakyat yang menolak dinaikannya harga BBM ini. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke narasumber kita yang ketiga. Pak, kan setiap masalah itu pasti ada penyebabnya. Yaitu yang ingin saya tanyakan adalah apa sih penyebab utama dari kenaikan harga BBM ini, Pak? Baiklah, seperti yang Bapak bilang tadi, besarnya beban subsidi dan ketidaktepatan pemberian subsidi menjadi salah satu faktor naiknya harga BBM. Seperti yang kita ketahui, minyak mentah di dunia sedang naik, sehingga menyebabkan meningkatnya beban subsidi yang akan semakin menekan nilai tukar rupiah. Maka yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu menaikkan harga BBM. Oke, dari kenaikannya harga BBM ini, masyarakat tentunya meminta sebuah solusi. Menurut Bapak, solusi seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Untuk saat ini masih belum ada solusi spesifik untuk permasalahan harga BBM ini. Tetapi kita dapat melakukan beberapa solusi alternatif seperti menggunakan kendaraan umum, seperti bus ataupun angkot. Selain menggunakan kendaraan umum, kita juga dapat menggunakan transportasi non BBM seperti bersepeda atau berjalan kaki. Dengan menggunakan transportasi non BBM juga, kita dapat menghemat pengeluaran, dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan menjadi bugar. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir adalah BBM ini sudah beberapa kali mengalami kenaikan. Yang akan saya tanyakan adalah apa sih yang akan terjadi kalau misalnya harga BBM ini tidak dinaikkan oleh pemerintah? Oke. Apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM, maka dikhawatirkan beban fiskal akan semakin tinggi lagi dan akan semakin menekan nilai tukar rupiah. Ini disebabkan impor BBM yang sangat besar. Dengan adanya penyesuaian BBM yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan menghindarkan Indonesia dari banyak hal negatif yang akan menanti seperti krisis dan bangkrutan negara. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang atas jawabannya. Lalu untuk para narasumber adalah apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini untuk disampaikan kepada masyarakat? Oke, jadi dari pembahasan kita pada hari ini dapat kita simpulkan nih bahwasanya terkait kenaikan harga BBM ini itu tidak ada yang bisa kita salahkan. Pemerintah menaikkan harga BBM ini juga mempunyai alasan, yaitu agar inflasi itu tidak berkelanjutan dan mencegah terjadinya krisis ekonomi. Kalau dari saya sendiri, kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik yang kita bicarakan adalah masyarakat kecil memang menjadi pihak yang paling dirugikan terkait kenaikan harga BBM ini, karena di saat pengeluaran mereka yang semakin bertambah, pendapatan mereka yang seharusnya meningkat justru menetap, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Benar kata Ibu Popi dan Pak Yusuf. Di sisi lain juga kita tidak dapat menyalahkan masyarakat yang protes. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk menyuarakan isi hati mereka. Baik, terima kasih pada narasumber atas penjelasannya dan kehadirannya hari ini. Maaf bila ada salah kata. Saya Arga sebagai host. Saya Faiz sebagai co-host. Kami dari Smart Talk undur diri.